Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel Bantos TV. Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara membuat pupuk kompos dari sisa sampah dapur ataupun bisa memanfaatkan dari sisa dedaunan di pekarangan. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Nah, tentunya sebelum kita membuat pupuk kompos, di sini ada beberapa bahan tambahan yang harus kita perlukan, yaitu di sini terdapat molase atau tetes tebu. Kemudian di sini ada E4 untuk tanaman. Nah, fungsinya ini buat fermentasi, kemudian bahan organik tanah, kemudian ini menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Ini untuk E4 yang warna kuning ya. Tentunya untuk E4 sendiri ada beberapa jenis. Nah, bagi kalian yang ingin membeli, yaitu bisa menggunakan E4 yang warna kuning atau untuk tanaman. Tidak harus menggunakan E4 juga, ada beberapa merek lain yang bisa kalian gunakan tanpa harus menambahkan tetes tebu atau gula. Nah, selanjutnya di sini ada air sebanyak 1 liter. Kemudian ada sprayer, nantinya kita buat menyimpan dari larutan yang sudah kita buat. Nah, prosesnya cukup simpel. Pertama kita masukkan E4 nya kurang lebih sebanyak 1 tutup botol saja untuk 1 liter. Sebelum kita gunakan, kita cocok terlebih dahulu. Untuk pemberian E4 nya atau untuk campuran E4 nya, kita cukup menggunakan 1 botol tutup botol saja. Ini bisa kita aduk-aduk secara merata terlebih dahulu. Kemudian untuk molasenya kita gunakan, yaitu sebanyak 1 tutup botol. Bersihkan, ini menempel di tutup botol ya. Kita tutup, kemudian ini kita aduk secara merata. Kita aduk secara merata sampai ini gumpalan dari molasenya ini tidak ada yang mengendap. Oke, sudah. Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam wadah sprayer.
apabila masih ada sisa, ini bisa kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan ya. Oke, untuk proses selanjutnya tinggal kita semprotkan ke media sisa bekas dari sampah dapur. Bisa dilihat teman-teman di sini untuk tempat penyimpanannya saya menggunakan kaleng bekas cat. Nah, yang di bagian bawahnya ini saya kasih keran, fungsinya yaitu untuk penguras atau apabila nantinya di dalam terdapat air dari bekas fermentasi. Nah, nanti untuk airnya bisa kita tampung dan bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, tentunya untuk bagian dalamnya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, itu kan bagian bawahnya itu kita kasih lubang ya. Jadi apabila nanti ada air yang mengendap dari proses fermentasi dari sampah-sampah dapur dan dedaunan, itu nanti airnya akan kita keluarkan. Nah, selain itu di sini saya udah siapkan, ini adalah sampah sisa dapur. Di situ ada kulit dari kentang, ada jeruk, kemudian ada nasi juga. Nah, pokoknya berbagai macam lah dari sisa sampah dapur. Nah, kemudian di sini untuk dedaunannya sendiri saya manfaatkan dedaunan dari pohon kamboja yang sudah berguguran atau yang sudah tua. Ini daripada kita buang, makanya kita manfaatkan supaya bisa menghemat sedikit uang ya. Nah, selain itu juga tanaman juga lebih subur. Nah, untuk prosesnya bagaimana? Simak terus ya video ini sampai selesai. Nah, untuk prosesnya cukup simpel. Jadi teman-teman, dari sisa sampah dapurnya ini bisa kita masukkan ke dalam kantong penyimpanannya ini. Bagi teman-teman yang agak jijik bisa menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker apabila tidak tahan sama baunya. Ini apabila ada sisa-sisa yang cukup besar bisa kita hancurkan terlebih dahulu. Kita bisa campur dengan sampah dedaunan. Jadi supaya sampah daun sama sampah dapur itu bisa tercampur secara merata. Kita bisa semprotkan cairan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya ingin membuat pupuk kompos yang kering ya, jadi nanti untuk penggunaan airnya juga tidak terlalu berlebihan sehingga pupuk komposnya itu nanti cenderung lebih basah. Nah, kita bisa bolak-balik. Kita bolak-balik supaya untuk larutan dari dan molasanya tadi bisa tercampur dengan merata.
kita masukkan lagi. Untuk sampah daunnya jangan lupa kita masukkan juga. Kemudian kita semprot lagi dan kita bolak-balikkan dari sampahnya supaya cairan dari atau larutan dari E4 dan molasanya bisa tercampur secara merata. Apabila hari berikutnya teman-teman ingin menambahkan sisa dapur, sisa bahan-bahan bekas dapur, sisa makanan, buah-buahan atau sisa sayuran, sisa nasi, kalian bisa tambahkan langsung, tapi jangan lupa untuk tetap ditambahkan E4 nya. Fungsi E4 sendiri yaitu sebagai bakteri pengurai dari sisa-sisa makanan. Selain itu berfungsi sebagai untuk menyuburkan dari komposnya itu sendiri. Setelah itu jangan lupa untuk apabila sudah kita kasih larutan dari E4, kita padatkan. Kita padatkan kurang lebih seperti ini. Kita padatkan ya. Dengan larutan E4 dan molase, tentunya ini tidak akan menimbulkan bau yang cukup menyengat. Oke, sudah cukup. Kemudian kita tutup dengan rapat. Nah, sudah selesai. Jadi kita tinggal menunggu untuk proses fermentasinya atau proses pengomposannya selesai. Dan nanti apabila sudah jadi, bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman kita. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan tentunya di subscribe. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.